Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kita akan mengulas satu unit crossover lagi dari Honda, yaitu Honda HR-V atau HRV tahun NIK nya 2017, tapi pemakaian di 2018 ya, kurang lebih kayak gitu. Nanti kita lihat seperti biasa, walk around dulu. Kalau cocok dari apa yang Anda lihat, langsung saja kontak nomor di atas, nggak perlu lama-lama karena takutnya mobil ini akan langsung segera habis. Bukan segera habis, memang cuma satu ya. Jadi kalau memang cocok silakan. Jadi saya akan perlihatkan seperti biasa dari depan, eksterior keliling, bagasinya gimana, mesinnya gimana, hingga ke interior, sampai pasti cek dari kualitas audio. Enak apa audionya, ada perubahan apa, ada modifikasi apa. Nah, kalau nggak ada ya udah masih original. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut di walk around dulu. Dan inilah Honda HR-V atau HR-V, dan ini tipe E, keluaran NIK 2017, pemakaian 2018. Kondisinya cukup lumayan. Sebelum itu bumping dulu. Nah, bagi Anda yang ingin cuci mobil ataupun salon, bahkan ada coating, bahkan fasilitasnya cukup lengkap, bisa datang di drive ini. Bahkan Anda pun bisa sambil menunggu mobil sambil cukur rambut. Keren kan? Dan tempat tunggunya pun bisa jadi tempat nongkrong yang enak. Ada kopi yang bisa Anda nikmati di sini. Suasananya pun nyantai, enak. Jadi bisa kongko dengan teman-teman maupun juga kolega, bisa ngobrolin di sini sambil menunggu cucian atau unit mobil Anda selesai diproses. Oke, kita lanjut di HR-V-nya. Kita lihat sama-sama. Inilah dari kap mesinnya ya, kita sama-sama lihat ya. Ini sudah melalui proses salon di drive ini. Jadi kondisinya udah jadi cakep banget. Bagi yang berminat silakan hubungi nomor di atas sebelum mobil ini laku. Kita lihat samping-samping juga. Nah, di sini saya menjumpai ada memang dari sisi minusnya dari bumper, memang pemakaian ada baret sedikit ya. Kemudian dari lain-lainnya sih oke. Kayaknya dia memang di bagian kiri yang perlu dicek nanti. Oke. Dari bumper bawah kita bisa lihat sama-sama, kondisinya kayaknya oke banget, nggak saya jumpai baret-baret lagi ya. Dan inilah penerangan lampunya juga, dari lampu utama, lampu sen, dan lampu fog lampnya. Overall secara keseluruhan bodinya oke banget. Kita lihat ke bagian sisi jantung pacunya. Untuk sisi jantung pacunya sendiri dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder segaris dengan menghasilkan tenaga 120 horsepower dengan torsi 145 Nm yang disalurkan ke penggerak roda depannya. Dan ini pun tipe transmisi matic ya, CVT ya. Dan kap mesinnya pun sudah dilengkapi dengan peredam sehingga mengurangi bising dari suara mesinnya. Oke, kita akan lanjut dari sisi mesin ke body lagi. Kita walk around lagi. Inilah dari tampilan wajahnya, dari bumper depannya, dari kap mesinnya. Overall secara keseluruhan 95% oke. Dari sisi bannya sendiri, ini dia. Kalau dari sisi bannya sendiri kita bisa lihat dia menggunakan palang ring 17 inch ya, dengan profil ukuran 215/55. Ya, untuk ukuran crossover SUV nice banget sih ya. Dari fendernya juga kelihatan lebih sporty. Inilah dari kaki-kaki Honda HR-V 2017. Depan sama belakang nggak ada perbedaan ukuran ya. Kita akan lanjut dari tutup spion atau kap dari spionnya juga mulus, nggak ada bekas goresan-goresan. Warna merahnya pun setelah kondisi bersih ini memang kelihatan bagus banget. Nah, kita lihat dari bodi samping pintunya, dari side skirtnya itu masih mulus sob. Jadi bisa dibilang mobil ini warna merahnya, terus dari kualitas bodi, catnya semua bagus. Udah menggunakan smart entry ya. Kemudian dari talang airnya juga sudah ada yang original HR-V. Kemudian antena diganti dengan shark fin antena seperti itu. Ini dari pintu belakang sebelah kanan. Jadi kita akan walk around, kita lihat sama-sama bersama, kita lihat tuh kondisinya kayak gimana. Jadi Anda sebelum membeli itu bisa lihat terlebih dahulu. Tujuannya
selama pandemi ini nggak harus secara langsung lihat, tapi dari video ini paling tidak Anda bisa mengetahui kondisinya. Ini dia shark fin antenanya, dan ini bagian spoilernya pun kondisinya aman. Dan ini juga pendaran lampu sennya, lampu remnya, lampu kotanya semua aman. Dari bodi belakang kita bisa lihat dari bumper belakangnya yang plastik ini aman. Dari pintu bagasi juga aman, pintu bagasinya juga oke ya. Dan ini bagian platnya itu lumayan sih, udah ada tambahan ya. Nah ini drive ya, jadi bisa langsung ke drive untuk yang mau cuci mobil bagi yang di Kota Malang. Nah lanjut ke bagian apa namanya, itu plat nomornya tuh menyala, bisa kelihatannya karena saya tutupin dengan nameplate saya. Oke, lanjut ke bagian belakang, kita akan lihat di bodi belakang, bumper belakang. Nah ini dia, kita sedikit melihat ada minusnya juga ya. Dari bumper, jadi kayaknya bodi sebelah kiri ya, memang ada minusnya. Cuman kalau ini sih memang minusnya bisa dibilang nggak terlalu yang fatal banget sih, enggak. Jadi fine karena memang pemakaian itu wajar. Inilah bagian samping-samping, dari talang air kanan kiri itu oke, dari pintu, terus fendernya, dari bodi sampingnya oke. Kemudian dari velg kaki-kaki juga kita bisa lihat ya, tadi yang kanan belakang juga oke, yang belakang kiri ini juga oke. Kadang memang bisa kita jumpai kayak ada goretan, dan ini kayaknya masih oke banget sih, mulus sih. Nah ini dia, dari pintu belakang ada minus dikit satu juga. Jadi total kalau untuk minusnya ada 3 titik ya, bumper depan, pintu belakang, bumper belakang sebelah kiri. Bagi yang mau memang penasaran lihat, langsung boleh nanti kontak. Sudah ada dilengkapi kamera parkir seperti ini. Kita akan lanjut ke bagian bagasinya. Inilah bagian bagasinya, cukup luas untuk HRV, memang diperuntukkan memang untuk 5 penumpang. Dan ini pun ban serepnya oke, masih ada, dan ini pun original dan sama, nggak pakai ban kaleng ya. Dan kelengkapan dongkrak itu juga masih lengkap di sini, mantap. Itulah dari bagasi. Untuk pelipatan bisa kita lalui nanti di samping. Ini lampunya juga masih, bagasi juga aman. Ini ada tempat, ini kayaknya buat narik joknya ya. Oke, sudah menggunakan kulit sih. Dan ini untuk pelipatan, dan pelipatan bangku belakangnya itu dengan proporsi 40-60. Oke, kita akan lanjut ke bagian dalam. Oke, kita akan masuk dulu, cuman kita akan testing untuk dari sisi penguncian. Oke, sekarang kunci saya kantongin, kita testing opening dengan melalui. Oke, harus mendekat sedikit ya. Kemudian ini dari panel-panel door trimnya, kita bisa lihat sama-sama. Oke sih, kondisinya masih bagus banget ya, kondisi masih bagus. Oke, dari door trimnya, nah bentar saya nyalakan dulu. Ini dalam sekilasnya ya, kita lihat untuk power window-nya berfungsi semua atau tidak. Auto di satu sisi aja. Oke, berfungsi. Oke, berfungsi. Belakang berfungsi. Belakang berfungsi. Up, up. Kemudian up. Autonya, yes, it's work, berfungsi semua. Di bagian joknya, nih kita bisa lihat sama-sama ya. Di bagian joknya seperti ini, bagian depan. Kemudian untuk panel dari tuas reclining dan adjustment di sini. Kemudian untuk maju mundurnya ini ya, pembukaan tangki bensin dan kap mesin di sini. Kemudian ada tombol traction controlnya. Oke, kita akan langsung masuk saja dari bagian dalamnya. Lihat langsung ya. Langsung saja. Oke, inilah dari lingkar kemudi dari HRV, HRV-nya ya. Bagian sini ini untuk panel audio. Bagian sini ini ada cruise control, dan juga sudah dilengkapi pedal shift ya. Dari sisi bagian lampu-lampu, kemudian juga bagian
wipernya. Kilometer next. Jangan keburu-buru dulu. Ini yang bagian dashboard dan interiornya. Kita bisa lihat sama-sama. Nah, AC udah digital ya. Kita nyalakan, tapi belum dual zone. Tombol power start stop button, tombol start stop buttonnya di sini. Kemudian sudah elektrik dan brake hold-nya sudah ada ya. Nice. Kemudian ini tempat penyimpanannya. Mini banget ya. Udah soft opening juga. Ada cermin, ada mirror dan lampu di sini. Nice. Ya. Kemudian lampunya berfungsi semua. Oke. Ini sip, ada lampu juga sip. Oke, dari interior kurang lebih kayak gini ya. Jadi nggak terlalu banyak yang saya ulas. Dan untuk audionya nanti kita coba nanti. Ya, oke, sekarang lanjut ke bagian sisi, maksudnya speedometer dulu. Kilometernya 33 ribuan ya. Range average-nya 13,2. Oke, ini jam, balik lagi. That's all ya. Duduk di belakang ya bisa 3 orang, cuman di bagian tengah itu nggak ada headrest-nya ya. Cuman dia bagian tengah ada armrest-nya. Nah, cuman sebagai armrest seperti itu bagian belakangnya. Kalau bagian belakang sih kayaknya oke banget sih, nggak ada minusnya juga. Oke, fine. Barangnya oke banget. Dari untuk interiornya semua udah lumayan ya. Jok-joknya ini juga. Oke, sekarang waktunya lanjut cek kualitas audionya seperti apa sob. Oke, waktunya testing audio ya. Volume saya kasih di 15. Itu tadi untuk kualitas dari audio originalnya ya. Dalam artian ini pengaturannya udah, bassnya udah mentok sih. Untuk kualitasnya sih untuk kalian hanya penikmat ya ordinary biasa, daily, it's fine, nice ya. Kalau mau ya tinggal tambah woofer aja, modifikasi dikit udah jadi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan pengulasan-pengulasan dunia otomotif lainnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan update-update unit baru apa maupun secondnya apa. Kalau emang Anda berminat bisa langsung kontak. Karena kalau untuk second itu akan cepat sekali berpindah tangan tentunya. Kayak gitu ya. Oke, demikian untuk HR-V 2018 pemakaiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye bye.